Shalom, jemaat CKIP Reparina. Shalom. Saya percaya kabarnya luar biasa, amin. Amin. Mari kita siapkan diri kita akan menyerukan nama Yesus, kita akan bersorak, bersukacita di dalam Yesus. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Kami tidak akan ragu, Yesus. Keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Berjalan bersamamu, Yesus. Berjalan bersamamu, kami tidak akan gentar. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, tak ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Kau keselamatan kami, Tuhan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Mari yang percaya katakan, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Amin. Amin. Kita percaya Dia Yesus jaminan hidup kita, amin. Amin. Karena Dia Allah yang dahsyat. Mari kita terus bersorak menyerukan nama Yesus. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Tuhan. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allahku dahsyat. Amin. Berikan serak-serak mulia buat Yesus kita. Amin. Dia Yesus, penolong yang setia. Amin. Di dalam masa kelam, di lembah pun Yesus hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Ku berjalan, Kasih-Mu Yesus menerangi setiap langkah kami. kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut menang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih Kau sanggup Yesus lebih memulihkan setiap permasalahan dalam hidup kami Tuhan. hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, Kami tidak bimbang Tuhan. takut bimbang, Amin. karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Yesus. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama katakan. Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku. Kau sanggup memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Amin. pulihkan Kami serahkan hidup kami Tuhan di tangan-Mu Yesus. berserah,
hanya Engkau Yesus, penolong kami yang setia Tuhan. Dan kami percaya Yesus, segala perkara tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Ya Yesus yang tidak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin, amin. Kau penolong yang setia Yesus. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah Mari sama-sama angkat tanganku, katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, kami percaya Yesus. tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, Tetap percaya Tuhan setia. waktu dan tempat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita dalam setiap ibadah kita mengangkat roti dan minum cawan, sebab ini yang diperintahkan Tuhan kepada kita, supaya kita selalu mengingat akan Dia di dalam seluruh hidup kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sambil memandang kepada salib Yesus. Karena di atas kayu salib itu kita tahu tubuhnya telah dihancurkan dan tidak lagi berbentuk, supaya kita semua yang percaya kepadanya bisa utuh, sempurna, tak bercacat, sama seperti Dia yang adalah kehidupan kebangkitan yang
Ya, sudah 1 bulan ya kita tidak kumpul di gereja. Dan kalau besok tanggal 9 PPKM-nya berakhir, kita berharap setelah itu kita bisa kembali lagi untuk kebaktian di tempat. Ya, saya tahu karena banyak jemaat yang mungkin kebaktian online pun juga kesulitan ya. Jauh lebih baik untuk menikmati hadir di tempat di mana kita bisa berfellowship bersama-sama saat kita beribadah. Ya. Tema kita pada bulan ini terkait pekerjaan dan keuangan. Dan malam hari ini, pagi hari ini, ya, ini rekamannya malam, ya. Tapi kebaktiannya untuk besok pagi jam 8. Jadi saya ngomong harusnya selamat pagi, tapi ya, kondisinya malam. Oke, dimaafkan. Ya, khusus untuk pagi ini kita akan membahas tentang keuangan ya. Hikmat di dalam menerima dan memberi. Ya, sebetulnya saya sih memberi judulnya terkait dengan keuangan di dalam kasih karunia. Ya, tetapi keuangan itu kan antara menerima dan memberi. Ya, tidak lebih tidak kurang. Ya, kalau kita sudah menerima, maka dengan mudah kita memberi. Kalau kita menerimanya susah, memberinya juga susah. Nah, saya berdoa bahwa saudara makin banyak menerima, ya. Tetapi terkait dengan hati yang memberi itu bukan dimulai dari soal masalah jumlah atau soal masalah nominal, tapi soal masalah apakah kita percaya akan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita yang terus-menerus memelihara setiap kita. Saya akan memulai ya dengan mereview sebentar terkait khotbah-khotbah yang pernah kita dengar. Dan ini sifatnya cepat saja. Saya yakin kita semua sepakat bahwa kita sudah diberkati. Amin. Kita sudah dikasihi. Buktinya apa? Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, dan itu sudah terlaksana. Ya, dan Dia menyerahkan itu semua kepada kita tanpa syarat. Ya, dan itu sebuah kepastian. Dan semua jemaat berkata, "Amin, Pak, terima kasih. Saya menerima kebenaran itu." Ya. Kalau kita juga ditanya, ya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu menyediakan segala hal terkait dengan kehidupan kita yang kita butuhkan itu berlimpah-limpah? Kita juga berkata, pasti saya percaya. Ya, saudara-saudara, kita meyakini banget bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan itu pasti terlaksana dan tidak mungkin gagal. Jadi kita sudah ngomong banyak di waktu-waktu yang lalu bagaimana ketersediaan Tuhan itu memberikan jaminan kepada kita supaya kita bisa hidup di dalam segala kelimpahan. Ya, dianalogikan, diumpamakan kita ini domba, Yesus itu gembala dan Dia menidurkan ya dombanya itu di atas padang rumput yang hijau. Ya, bukankah itu sesuatu gambaran yang sangat luar biasa? Oke, nah tetapi jika ada banyak orang hari ini belum bisa menikmati ketersediaan itu dalam bentuk yang nyata, maka kita tidak boleh berhenti percaya akan firman Tuhan. Ya, beberapa orang mungkin merasa bahwa ya sudahlah, ini bagian saya yang saya harus terima gitu ya. Saudara-saudara, jadi kalau saya pas-pasan terus gitu ya, ya sudahlah, ya memang itu jatah saya gitu kan. Saudara-saudara, nggak boleh kita ini mematoi ya dengan pikiran-pikiran yang seperti itu. Sebab apa? Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu menyediakannya unlimited. Amin Bapak Ibu. Ketersediaannya itu betul-betul melimpah. Ya, jadi kalau melimpah itu sudah disediakan bagi seseorang,
bukan berarti buat kita yang lain terus kekurangan karena kelimpahannya sudah diserahkan kepada orang lain. Enggak gitu. Karena kelimpahan yang unlimited itu juga bagi setiap personal yang sudah ada di dalam Yesus dan yang disebut di dalam kitab Galatia, keturunan Abraham. Nah, kita ini kan keturunan Abraham. Abraham tuh kaya raya. Lalu Ishak juga kaya raya. Yakub ya kaya raya. Keturunan Abraham semuanya kaya raya. Orang-orang Yahudi, siapa yang berani menyangkal bahwa mereka bukan orang-orang yang kaya? 80% keuangan dunia, informasinya, ya silakan cek di Google, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, yang nampak ke permukaan, kita bisa ngomong perusahaan ini, si A, si B, tapi di belakang itu siapa mereka? Saudara-saudara, dan saya, saudara hari ini keturunan Abraham atau bukan? Iya, karena Kristus. Bukan karena alasan yang lain. Memang kalau ditarik langsung darah, ya kita ini enggak termasuk secara daging. Tetapi karena Kristus, keturunan Abraham, kita disapkan kepada Kristus dan menikmati janji itu juga. Nah, sekarang masalahnya kan begini, bagaimana kita memindahkan dari yang di surga menjadi yang di bumi? Yang tidak nampak menjadi bisa nampak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang-orang yang bersaksi bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu memberkati, Tuhan itu luar biasa, kan kita tidak bisa memungkiri bahwa semuanya yang tidak kita lihat itu kita manifestasikan. Oleh karena iman, percaya, maka itu ditransfer ke dalam hidup kita. Makanya Pak Vincent tuh ulang-ulang khotbah, ya. Orang benar, saudara dan saya, itu hidup oleh iman, wes titik. Kita itu hidup di antara yang tidak kita lihat dan yang kita lihat. Yang tidak kita lihat. Yang kita lihat apalagi. Nah, sekarang yang tidak kita lihat dengan apa? Iman, dengan percaya. Dan Tuhan bilang bahwa apa yang kamu ikat di surga akan terikat di bumi. Apa yang kamu lepaskan di surga itu juga terlepas di bumi. Jadi surga dan bumi buat kita itu adalah hal yang sama. Hebat bukan? Memang kita belum lihat, tapi saya percaya. Dan kalau saya percaya, itu pasti akan tertransformasi dalam kehidupan kita. Karena imanlah yang menyatakannya. Saudara-saudara, kita pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang anak sulung yang marah karena adiknya pulang habis menghabiskan harta ayahnya, dipestain. Ingat cerita itu? Apa yang dilakukan anak sulung ini? Senang? Enggak senang. Dia bilang, marah saya. Sampai bapaknya menjemput dia dan merangkul dia dan bertanya, kenapa? Disitulah anak sulungnya curhat. Dia bilang, bertahun-tahun aku telah melayani Bapa dan Bapa tahu saya tidak pernah melanggar perintah Bapa. Ya, tetapi anak kambing pun Bapa tidak pernah kasih kepada saya. Ini sebuah kecelakaan di dalam mindset. Ya, anak yang bungsu mindsetnya betul. Tapi
mengambil jalan hidup yang salah. Dan itu Bapak juga gak apa-apa. Lah wong kelimpahan kok. Dan Bapak gak pernah khawatir kalau anak yang bungsu ini memboroskan hartanya, lalu dia jatuh bangkrut, nggak mikir. Loh, apakah berarti kita punya kesempatan Pak untuk boleh berfoya-foya dengan cara dunia sambil menikmati harta surgawi? Saya memberitahu, tidak ada kesenangan dan damai sejahtera di dalamnya. Itu hawa nafsu. Kita tahu ceritanya, Pak, anak bungsu itu pulang dengan rasa sedih, rasa kecewa, ya, menyesal. Kenapa? Karena di rumah bapakku hambanya aja hidupnya enak, tapi aku minta makan aja nggak ada yang kasih. Mau makan makanan babi aja, tuannya bilang nggak boleh. Itu artinya apa? Dibandingkan kemuliaan babi, dia tidak lebih mulia dari babi. Babi boleh makan makanan babi. Dia mau makanan babi aja nggak boleh. Ngenes Bapak Ibu. Dan itu bapaknya pun terima dengan sukacita. Kelimpahan tidak pernah berhitung tentang bagaimana membaginya. Karena selalu kelimpahan juga akhirnya. Anak sulung ini kemudian dirangkul bapaknya berkata, "Nak, kamu kok mikirnya gitu, mesakno. Lihat, bukankah semua milikku tuh juga milikmu? Seperti kamu yang lihat, adikmu minta tak kasih. Karena apa yang menjadi milikku, miliknya juga. Lah kamu, kenapa kamu mengandalkan perbuatan baikmu? Usahamu, jerih lelahmu, kan kamu menginginkan performan yang baik dan penilaian hanya untuk seekor anak kambing? Marah Bapak Ibu. Dan ingat, orang-orang yang bekerja di bawah hukum Taurat dan merasa tidak mendapat apa-apa sepanjang hidupnya, meskipun sudah doa puasa, pelayanan mati-matian. Betul? Melakukan ini, korban itu. Dan hidupnya tidak pernah berubah. Keluar dari gereja dan berkata, buat apa aku menghabiskan waktu sementara aku tidak pernah menikmati apa-apa. Itu anak sulung Bapak Ibu. Tapi saya berkata, engkau bukan termasuk orang-orang yang demikian. Benar? Karena engkau tahu bahwa bukan perbuatanmu yang membuat Bapak bisa berkenan untuk memberkati kamu. Tapi karena kamu percaya kepada Dia. Dan kamu tinggal di dalam Dia sehingga kamu menikmati segala sesuatu yang disediakan oleh Dia. Saya punya cerita yang lucu. Satu kali saya keluar dari kantor dan mau pulang. Di sebelah ruko itu ada ibu-ibu ya pakai pakaian yang saya boleh katakan ya seperti peminta-minta. Ya, saya menghampiri mobil saya dan saya mau masuk, tapi saya merasa kasihan sama ibu itu. Dia tidak minta kepada saya apa-apa, dia diam aja dan hanya duduk di depan mobil saya. Ya, karena di situ ada ruangan teras gitu, dia beristirahat di situ. Lalu saya di mobil itu ada lembaran Rp2.000, baru-baru semua karena kalau waktunya Sinja saya minta di bank uang baru gitu kan. Kemudian waktunya lebaran ada uang baru gitu, saya minta gitu. Nah kalau saya kasih orang tuh uang baru seneng. Nah ini saya ambil 2.000-an 5 lembar, 10.000 ya. Saya bilang sama ibunya, Bu ini uang saya mau kasih sama ibu. Saudara-saudara, ibu itu menolak. Saya belum pernah ya melihat ada orang menolak pemberian dalam situasi level sosial seperti itu. Saya pikir pasti dia membutuhkan. Bahkan kalau bisa lebih dari 10.000 bukan? Dia menolak. Ya saya bilang, ya enggak apa-apa Bu, tapi enggak eman-eman Ibu. Karena saya memberikannya dengan ikhlas gitu.
Dia bilang enggak. Saudara, atau mau ambil sebagian? Lalu kemudian dia lihat saya, boleh, dia bilang gitu. Lalu dia ambil berapa lembar? 1 lembar aja. 1 lembar aja. Saudara-saudara, ya enggak apa-apa sih. Kalau engkau disediakan 5 lembar 2.000-an, engkau mewakili dia, ibu itu. Kamu ambil semua atau ambil sebagian aja. Ada yang larang untuk mengambil sebagian? Enggak ada. Buat saya enggak masalah. Ya, buat itu juga, ibu itu juga enggak masalah. Tapi jangan mempermasalahkan kalau ada orang yang ambil 10.000 dari yang saya bagikan. Loh, kenapa? Kok saya cuma 2.000? Lah kan ibu ambil 2.000. Oke, ini kan cuma ilustrasi Bapak Ibu. Iya kan? Tapi action yang mendorong itu semua itu sebetulnya apa sih kalau kita dengan Tuhan? Iman Bapak Ibu. Iman. Ya. Yohanes 6 ayat 28-29. Ya, silakan kita buka ya. Tadi belum buka ayat ya. Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, murid-murid Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ini selalu pikiran orang agama selalu begitu. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Oke? Jawaban Yesus. Ayat 29, lalu jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ya, yaitu, katakan sama-sama, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kalau ada pekerjaan, pekerjaan itu adalah percaya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, bagianmu dan bagianku adalah percaya. Tapi itu pun Tuhan karuniakan kepada kita loh ya. Karena kalau tidak dikaruniakan juga kita nggak bisa percaya seperti yang Dia maksudkan. Ya, orang bilang gini, imannya nggak pakai imanku, tapi pakai imannya Yesus. Ya. Jadi iman Yesus itulah yang ada di dalam aku. Ya, karena iman itu pasti menjadikan apa yang tidak nampak menjadi nampak, apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, apa yang ada di surga menjadi nyata bagiku. Gitu ya, saudara-saudara. Nah, sekarang kita setelah menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita, gitu ya. Karena kepercayaan itu, ya, saya percayakan semua kita diberkati ya, meskipun pandemi ya, tetap terpelihara, ya, keuangannya, ya, saya berdoa semuanya dalam keadaan yang baik, ya, setidaknya, ya, sehari-hari sudah dilewati dengan baik, ya. Nah, kemudian kesehatannya, Bapak Ibu Saudara semua juga dalam keadaan yang baik, ya. Nah, sekarang kalau bicara soal masalah keuangan gitu ya, ya, saya percaya bahwa inilah yang dimaksudkan di dalam hikmat menerima dan memberi. Tadi hikmat yang pertama menerima dulu ya, dan menerima karena percaya. Oke, sekarang memberi. Nah, ini bagian yang penting di dalam sebuah kebenaran yang dinyatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 9, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Nah, sebelum ini ya, kalau saudara mendapatkan uang katakanlah sebulan 10 juta begitu ya. Uang 10 juta itu Bapak Ibu Saudara diapakan? Ya. Nah, saya pernah mengkhotbahkan ini setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya lupa. Ya, tapi saya yakin bahwa saya pernah mengkhotbahkannya di tempat ini, ya. Yang pertama, tentu saja ada pos ya dari 10 juta itu untuk menjadi bagian yang kita persembahkan.
Sepakat? Ya. Kalau di dalam perjanjian lama kita mengenal persepuluhan, ya 10% dari hasil. Di dalam perjanjian baru, ya memang kita tidak menggunakan istilah persepuluhan, tapi pemberian yang terbaik. Tetapi saya percaya bahwa pemberian yang terbaik itu minimal 10%. Nah, saudara boleh pakai kata persepuluhan atau persembahan yang terbaik, ya terserah iman saudara lah. Ya, tetapi ingat bahwa kalau kita percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan karuniakan, masa sih 10% aja ya berat gitu ya. Pernah saudara mendengar sebuah cerita, ada seorang anak muda rajin kasih persepuluhan. Ini istilahnya saya pakai ya, karena ini ceritanya memang demikian. Satu kali ya gaji 1 juta, ngasih 1 juta no problem. 10 juta ngasih 1 juta enggak apa-apa. Ketika gajinya naik 20 juta ngasih 2 juta enggak apa-apa. Ketika gajinya 50 juta ngasihnya berapa? Naik ya 5 juta ya. Tapi satu hari ya dia gajinya sudah 500 juta. Kalau 500 juta 10% kasih kepada gereja, kepada Tuhan, itu berarti berapa? 50 juta. Nah waktu itu dia mulai mikir, kok banyak ya? Eman-eman. Nah satu hari dia datang kepada pendeta, Pak Pendeta, dulu saya kenapa ya ngasih 1 juta enggak apa-apa, ngasih 10 juta enggak apa-apa, sekarang ini ngasih 50 juta kok rasanya berat. Apakah ada cara, ada jalan supaya saya bisa didiskon? Persembahannya, persepuluhannya bisa kurang dari itu. Oh ya bisa toh. Enggak apa-apa, boleh. Karena bagi Tuhan ya itu mudah kok. Oke Pak, saya minta tolong jalan keluarnya. Lalu Pak Pendeta berkata, mari saya akan mendoakan saudara supaya gajimu dikembalikan ke 10 juta aja. Ya, karena 500 juta buat kamu terlalu besar. Ya, jadi kalau terlalu besar, kasihnya 10% kan besar. Jadi buat kamu kan berat toh? Ya sudahlah, kamu gaji 10 juta aja, tak doain. Lalu dia teriak, oh bukan itu maksudnya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gaji tetap 500, tapi kalau bisa persembahan 1 juta saja gitu kan. Loh gimana ini? Semakin banyak diberkati, makin dilimpahi kok malah seperti itu. Nah saudara-saudara, kalau tindakan memberi tidak berakar dari percaya, maka itu bukan sesuatu yang bisa diperhitungkan. Serius Bapak Ibu, perbuatan kita itu enggak ada nilai apa-apa. Tapi ketika iman ada, maka perbuatan yang didorong, dihasilkan oleh pekerjaan iman, itu yang akan bergerak dalam kehidupan kita semua. Ya, mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 mulai. Oh tadi saya berhenti ya. Jadi satu persembahan dibagikan, ditabur itu ya. Berapa persen? Minimal 10%. Kedua ditabung atau diinvestasikan. Ya. Tabung atau investasi. Itu dari anak-anak muda begini harus dipaksa disisihkan. Ya. Kalau misalnya dari 10 juta ya ditabungnya berapa? Mungkin bisa 2 juta, mungkin bisa 3 juta gitu, enggak apa-apa ya. Ya hidup dari separohnya misalnya. Oke, setelah itu yang selebihnya ya dipakai untuk dinikmati. Ya, bersama dengan keluarga. Untuk persiapan masa depan dan sebagainya. Tetapi pada pagi hari ini saya mau hanya menyampaikan terkait dengan masalah yang nomor 1 aja. Yaitu tentang memberi atau membagi atau yang untuk persembahan. Ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, selanjutnya, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, ini yang menjadi dasar daripada hal memberi. Hendaklah masing-masing memberi dengan
sukacita. Ya, Pak, saya sukacita kok Pak, kalau enggak memberi. Ada yang ngomong gitu. Saya sukacita kok Pak, kalau enggak memberi gitu ya. Saudara-saudara, saya tuh ya pernah punya pikiran yang salah ya dalam perkara yang kecil. Saudara tahu enggak kalau parkir itu ya di waktu kita datang enggak ada tukang parkir. Ya. Tetapi kalau waktu kita pergi, waktu kita mau pulang, tiba-tiba ada sempritan di belakang. Prit gitu. Ya. Kira-kira seneng atau jengkel? Ya. Nah, kadang-kadang kalau enggak siap nih, jengkel juga. Ya. Tapi kalau sudah jengkel, ya sudah. Tidak dibiarkan lama-lama. Ya, tapi pernah enggak ada kepikiran di antara kita, pengalaman sendiri ya? Misalnya, ya, ada tukang parkirnya, ya, kemudian kita kelewatan nggak bayar parkir, lalu dalam hati kita ngomong begini, puji Tuhan, tukang parkir orang ngerti, aku nggak usah bayar gitu. Saudara-saudara, hal seperti itu saya percaya tidak terjadi di antara kalian ya, amin ya. Kenapa? Karena ya itu mungkin uang kecil gitu ya. Tapi bukan itu prinsipnya. Prinsipnya adalah masalah hati kita. Ya, apakah kita memang siap untuk memberi? Ya, karena kita sudah menerima. Apalagi kalau memberi itu adalah hak dia. Kalau hak dia ya sudahlah. Ya, tapi kalau bukan hak dia, nah inilah yang dibutuhkan kerelaan hati. Supaya kita ya bergerak di dalam melakukan itu oleh karena iman dan percaya. Karena dialah yang sudah menyediakan, dialah sudah memberikan, maka hendaklah hati kita dipenuhi dengan segala kemurahan untuk berbagi kepada mereka yang berhak. Kepada gereja, kepada pelayanan, ya, kepada diakonia, ya. Untuk orang-orang yang kekurangan, mari kita saling memperhatikan begitu ya. Supaya oleh karena ya kebenaran firman ini terlaksanalah apa yang Tuhan kehendaki. Karena orang miskin, kata Tuhan Yesus, selalu ada padamu. Ya, itu artinya apa? Karena kita diberkati supaya kita juga akhirnya menjadi berkat. Ya. Nah, dari hal memberi ini, hal yang pertama kita yang harus tahu adalah ayat 8. Kita baca sama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Sudah belum? Sudah. Allah sudah ya melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Amin. Di dalam apa? Di dalam segala sesuatu. Dan malah, katakan lebih keras, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan memberi kepada kita, ya, bukan hanya cukup, ya, tetapi lebih, ya, di dalam segala hal. Nah, kalau Tuhan memberi kita lebih, bukan hanya cukup, ya, berarti ada maksud Tuhan yang Tuhan mau melalui hidup kita. Tetap seimbang saja, ada yang dibagikan, diberikan, dipersembahkan, ada yang diinvestasikan, ditabung, dan ada juga yang kita nikmati. Ya. Nah, dasar yang kedua adalah, nah ini yang perlu kita catat, ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ketika kita menabur, karena Tuhan memberikan benih untuk ditabur, dan ini adalah benar. Jadi benih itu jangan dimakan Bapak Ibu, ya, karena benih itu tetap harus ditaburkan. Dan Tuhan menetapkan kita, ya, sebagai penabur. Ya, roti memang untuk dimakan, ya, tetapi ketika kita menaburkan benih, ya, dia berkata dia yang akan melipat kali gandakannya.
Nah, inilah yang firman Tuhan katakan, camkanlah. Maksudnya camkanlah apa Bapak Ibu Saudara? Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Ini penting. Perhatikanlah dengan seksama. Ini serius. Kamu diberkati bukan? Iya. Kamu mau makin diberkati bukan? Iya. Kamu ingin makin dilipat kali gandakan bukan? Iya. Lalu Paulus berkata, siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Ya, dimulai dari hati yang berlimpah-limpah dengan kemurahan Tuhan. Ya, saudara, ada orang yang berkata begini, ya, kalau memberi itu kan soal masalah dia punya atau enggak toh Pak. Kalau enggak punya masa disuruh memberi. Ya, saudara-saudara. Saya tidak yakin sih, saya sebetulnya sebagai manusia biasa kadang-kadang memang merasa kurang rela kalau ada orang miskin memberi. Tapi itu enggak baik untuk kesehatan jiwa dan rohaninya. Saya pernah satu kali pelayanan di desa. Ada seorang ibu mbok-mbok pakai kebaya. Saya yakin namanya juga desa Bapak Ibu. Dia bawa amplopnya tebel. Dan dia bilang gini, Pak, tolong Pak diterima persembahan saya. Saya merasa gak layak untuk menerima. Saya bilang begini, Ibu minta maaf ya, gak usah. Ibu gak usah repot, Ibu kasih yang lain gak apa-apa. Ya, sebetulnya apakah ini sebuah kesombongan? Tapi bukan itu, ini saya merasa gak tega aja. Tapi Ibu itu ngomong begini, kalau Bapak tidak mau menerima, Bapak tidak rela untuk saya bisa menikmati berkat Tuhan yang lebih lagi dari pemberian saya. Dia nggak mikir soal saya, tapi dia mikir hanya ketika dia digerakkan Tuhan, dia berkata, tolong Pak diterima. Saya bilang akhirnya ya sudah, dengan perasaan secara manusia nggak rela, tapi karena perkataan imannya saya terima. Dan saya bersaksi kepada teman-teman, ini adalah iman yang besar. Ya, dan persembahannya saya kasihkan di gereja. Saudara-saudara, ada seorang janda yang memberi 2 peser uangnya di bait Allah. Setelah ada orang yang lebih kaya dan jauh lebih kaya memberi dengan cara terbuka. Orang-orang mulai ngerasani, tahu ngerasani kan Bapak Ibu? Wah itu memberi banyak, gede banget ini. Tapi begitu ibu itu memberikan yang 2 peser semuanya diem. Yesus gak diem. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semuanya. Saudara-saudara, siapa bilang bahwa ada orang miskin yang terhalang karena kemiskinannya untuk memberi? Di mata Tuhan, prinsip kebenaran ini tidak pernah memilih siapa dia. Semua orang yang tahu bahwa dia menerima dari Tuhan, dia akan memberi karena imannya juga kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayo, boleh saya mendorong? Bukan karena engkau melakukan berdasarkan perbuatan semata-mata, tapi karena aku tahu, aku percaya engkau punya iman itu. Dan dari dasar iman itulah kita melakukan. Kalau kita melakukan tanpa iman, sia-sia Bapak Ibu. Kamu boleh ngasih pelayanan gede, boleh. Tapi gak ada nilai di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada jemaat yang sederhana, ngasihnya cuma 2.000, 20.000. Di mata Tuhan, Tuhan bilang, imanmu besar. Saudara, apakah itu artinya nabur banyak? Iya. Yang miskin bisa menabur lebih banyak daripada yang kaya. Saudara-saudara, kita tidak boleh sawang sinawang hanya melihat dari nominal, dari penampilan. Enggak, ini ekspresi daripada jiwa dan iman kita yang menyatakannya. Ya. Dan terimalah janji ini. Jika engkau memberi,
berdasarkan imanmu, entah itu banyak, entah itu sedikit, kamu akan menerima imbalannya sepadan dengan kerelaanmu. Ya, firman Tuhan berkata, akan dilipat kali gandakan. Berbahagialah engkau yang mendengar dan berbahagialah engkau yang percaya dan berbahagialah engkau yang melakukannya. Karena engkau melakukannya karena iman. Dasar yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu ayat 11. Ini aku suka sekali. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan diperkaya. Ya, katakan sama-sama diperkaya. Diperkaya, oke? Dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara, akhirnya dari semua terkait dengan hal menerima dan memberi adalah hati yang bersyukur. Dan orang-orang yang bisa menikmati hati yang bersyukur semacam itu adalah orang-orang yang lihatlah, akan terus-menerus diperkaya. Ya, saudara, kita memberikan persembahan ke gereja bukan karena gereja butuh. Ini munafik enggak ya? Maksud saya begini loh, bukan gereja butuh uang saudara. Saya sendiri merasa aman karena Tuhan memiliki gereja ini. Ya, artinya kalau Tuhan tidak melihat bahwa kita memberi, itu enggak masalah karena nanti akan muncul pemberian dari pihak yang lain. Tetapi apakah hal ini diizinkan terjadi? Saya berkata tidak. Kenapa? Karena kita orang yang lebih mengerti tentang kasih karunia di dalam menerima. Kenapa kita tidak bisa menerima kasih karunia juga di dalam memberi? Dan aku percaya Bapak Ibu, jemaat di tempat inilah gereja, ada jemaat yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan karena telah menerima banyak dari Tuhan, dia nggak akan pernah eman-eman dengan duitnya. Amin. Wow. Dan kita akan melihat hasilnya. Kamu akan diperkaya. Katakan sama-sama, saya akan diperkaya. Dan semakin kaya. Itu firman Tuhan yang ngomong. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita menikmati hari-hari kita dengan percaya karena semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebagai bendahara-bendahara yang baik, baiklah kita mengelolanya dengan bijaksana. Karena dari situ Tuhan akan, sekali lagi saya mengatakan, melipat kali gandakannya di dalam kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan kita semua. Sehingga kita makin diperkaya. Jadi gereja tidak butuh dalam pengertian karena Tuhan yang mensupport langsung. Tetapi bahwa gereja butuh karena Tuhan yang menyediakan, itu juga karena pekerjaan Tuhan kepada gerejanya melalui jemaatnya. Saudara-saudara, mari kita menikmati hari-hari yang luar biasa dengan berkat-berkat Tuhan yang semakin mengalir, melimpah, dan engkau semakin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupanmu, dan engkau memancarkan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang yang sungguh-sungguh melihat Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupanmu. Amin. Tim musik bisa maju ke depan. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan sebuah lagu. Betapa hatiku berterima kasih. Haleluya Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan pasti menerima persembahan kita. Tuhan pasti pakai hidup kita sebagai alatnya seumur hidup kita. Tuhan pasti karena sepasti udara yang kita hirup setiap saat, sepasti Dia ada bagi kita, sepasti janji-janjinya itu terlaksana bagi setiap kita. Saudaraku, saya mau engkau membuka hati untuk kasih karunia yang lebih besar lagi dikerjakan di dalam hidup ini, untuk menerima dan menerima lebih banyak lagi. Oke? Terimalah. Dan setelah itu, oleh karena imanmu yang telah memimpinmu untuk menerima itu, engkau memberi dan memberi. Karena engkau bukan laut mati, tapi engkau adalah danau Galilea yang mengalirkan air dari gunung Hermon lewat sungai Yordan. Di sana ada banyak kehidupan. Masuk ke danau Galilea. Galilea menampung dan kemudian mengalirkannya ke bawah. Di sekitar danau Galilea banyak ikan. Di sekitar sungai Yordan banyak buah-buahan dan kehidupan. Saudara, itulah engkau dan saya. Karena hidupmu adalah aliran berkat Tuhan. Menerima dan memberi. Engkau diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Sekarang angkat tanganmu, terimalah berkatmu. Tuhan, aku percaya semua yang mengangkat tangan di hadapanmu menerima dengan percaya semua janji akan kelimpahanmu. Dan dengan hati Yesus yang penuh dengan kemurahan, kami akan memiliki kerelaan dan sukacita untuk memberi. Puji Tuhan kalau kami bisa 10% minimal. Tetapi setidaknya kami telah memulai dengan memberi dengan penuh sukacita. Penuh dengan kerelaan. Dan kami percaya Tuhan akan melipat kali gandakan semua itu di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjadi semakin kaya, semakin diberkati. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Mu. Kasih karunia dan anugerah daripada Bapa di surga terus menerus ditegakkan di dalam kehidupan-Mu. Kebaikan dan kemurahan
oleh Yesus Kristus, mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir, melimpah, engkau naik tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati, dan oleh hidupmu semua orang yang ada di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Dan semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Amin.